bling ini untuk mengungkapkan perasaan kalian saat melihat foto sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Boleh dengan kata-kata kalian sendiri atau dengan 4 kata, gitu ya. Dan inilah foto yang pertama untuk Ivy. Ya, silakan lihat di belakang Ivy. Ini adalah orang tua, Mama dan Papa Ivy. Ini Mama yang selalu mendukung kamu waktu ikut ajang kontes itu ya, Ivy? Iya dong. Apa sih orang tua buat seorang Ivy itu apa? Aduh, amazing. Gimana ya? Orang tua tuh selalu mensupport gitu loh, apapun yang aku pengen dan aku lakukan. Jadi aku mau ngapain aja mereka pasti support ya, asal itu yang positif ya. Termasuk kamu ingin sekolah musik dan lain Sekolah sebagainya musik, juga. iya benar. Dan diskusi sama mereka tuh udah apa ya, alhamdulillah aku dikasih orang tua yang yang mensupport karir anaknya. Perhatian sekali. Iya, 1000%. kan nggak semua orang ngebolehin anaknya sekolah di musik dan kayak gitu-gitu. Dan mereka tipe yang seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Orang tua Ivy ini adalah seorang news anchor ya. Mama masih. Masih ya. News anchor dan masih suka bawain bekal juga buat kamu? Pasti dong. Masih dibawain. Oh, luar biasa. Nah, selanjutnya untuk Via. Ini adalah foto untuk Via. Wow. Dedi. Kenapa blur gitu? Nih, Dedi kayaknya lagi selfie ya, deh. Iya, dia pasti lagi selfie. Ini Dedi kamu manggilnya Dedi? Enggak, aku manggilnya Bapak. Oh, Bapak. Ya, Apa sih ibu Bapak manggilnya? seperti apa sosok Bapak dalam kehidupan kamu, Via? Bapak itu adalah sosok yang super tegas. Super tegas? Iya. Melarang kamu pacaran? Dia nggak melarang aku pacaran, cuma dia sangat apa ya? Orang tua aku tuh fleksibel gitu. Orang tua aku nggak yang ribet-ribet kayak jangan pacaran ya, jangan pacaran sama ini, jangan pacaran enggak gitu. Tapi orang tua aku itu coba pacarannya sama orang yang baik, coba tahu batasannya, coba kayak gini gitu. Jadi sangat menjaga kamu sekali Sangat. untuk tetap pada nilai-nilai dan norma-norma. Kiss. Next, ini untuk Prisi, ungkapkan perasaan kamu ataupun juga melalui kata-kata ataupun 4 kata tentang sosok yang berikut ini, Prisi. Apa ya, Papa itu adalah sosok yang aku ngeliat sih dia pekerja keras sih. Terus dia orang yang nggak mau mengeluh, maksudnya nggak gampang mengeluh. Terus dia orang yang nggak mau nyusahin orang sih. Aku ngeliatnya dari yang pernah aku lihat dari sosok dia selama ini gitu, selama semasa hidupnya gitu. Pekerja keras dan ya nggak suka ngeluh, orangnya nggak mau dilihat Sedang sedih atau sedang susah. sedang sakit gitu, nggak mau. Pada saat Papa meninggal setahun yang lalu ya, kamu masih syuting waktu itu? Prisi? Hampir 2 tahun sih dikit lagi. Iya, lagi syuting. Terus gimana kamu menghadapi, kamu sedang kerja, kamu tidak bisa melihat saat-saat terakhir Papa mengembuskan? Emang waktu itu Papa emang meninggalnya nggak di rumah sakit, dia emang lagi liburan sama temen-temennya kan. Oh, oke. Gitu. Terus kayak mungkin karena kita udah punya feeling kali ya, namanya keluarga dekat gitu kan, dan kita juga ya maksudnya kita udah punya feeling, jadi kayak udah agak tahu gitu. Karena emang dia sebenarnya sakit, cuman dia nggak pernah mau dibawa ke rumah sakit. Jadi maunya senang-senang. Maunya ya pokoknya kayak ya he live the rest of his life being happy aja. Jadi kamu ikhlas karena kamu tahu bahwa Papa menjalani kehidupan dengan senang. Iya sebenarnya ya maksudnya aku nggak tahu sih perasaannya dia kayak gimana. Cuman at least pas semasa dia pas mau meninggal itu dia bilang ke Mama pas mau pergi, aduh aku nggak sabar nih gitu, udah pengen pergi gini. Terus kayak oh ya udahlah gitu. Terus ya emang dia di sana bilangnya iya aku di sana menyiptain lagu gini segala macam. Jadi lagunya? Nggak jadi sih kayaknya. Cuma lagu yang sebelumnya dia kan pernah trip sebelumnya sama teman-temannya, ada yang beberapa lagunya jadi gitu, kayak lucu aja ngeliatnya. Terus kayak ya udahlah maksudnya apa sih pesan dari Papa buat kamu, anak-anaknya terutama, yang paling kamu ingat dan kamu pegang sampai sekarang? Pendidikan sih, gitu, karena dia bilang utamain pendidikan sama keluarga gitu. Pendidikan sama keluarga. Ketika Papa sudah tidak ada bersama kalian lagi, apakah juga merubah kehidupan kalian, Prisi? Pasti sih, maksudnya kayak semuanya kan butuh waktu. Kayak waktu itu kita juga sempat mengalami masa-masa nggak stabil juga kan, aku, Mama, Kakak. Kayak sebenarnya kita juga pasti kaget lah, nggak ada orang yang nyangka kayak secepat ini gitu. Kita juga ngira kan ya kalau dia sakit ya mungkin kapan, tapi kayak maksudnya belum prepare. Sebenarnya semua orang belum prepare atas kepergian satu orang gimana. Berapa tapi lama kayak, kamu bisa akhirnya beradaptasi terhadap sebenarnya sampai sekarang kalau diingetin masih selalu ke flashback segala macam. Cuman kayak untuk bisa use tuh mungkin setahun kali ya, setahun kali jadi udah nggak terlalu ini. Cuman kalau diinget-ingetin masih bisa inget yang inget semua. Cuman kalau itu ya. Nah berikutnya adalah untuk Feby.
Apa sih ini sosok kamu panggilnya apa? Papa. Papa. Sosok papa buat seorang Feby itu apa sih, Feby? Papa orangnya tegas juga, kayak Mbak Evia, tegas, terus orangnya disiplin. Mungkin orang-orang kesannya kayak kalau dia ngomong, kesannya kayak galak. Cuma sebenarnya enggak, dia hatinya baik. Terus apa ya? Papa, intinya Papa selalu concern apapun kegiatan aku. Maksudnya even Papa di rumah atau Papa lagi nggak ikut aku ngantar syuting atau ngantar aku kayak show sama Blink, itu pasti Papa selalu kayak mau nonton di rumah atau enggak pasti nanya, Kak tadi gimana Kak, gitu. Ini kamu sebagai kalian nih ya berdua yang sudah ditinggal ayah gitu ya, ditinggal papa, sosok papa. Ada perasaan apa ya, agak sedih banget gitu ketika mengetahui bahwa nanti ketika kalian akan menikah, itu papa tidak akan mendampingi kalian gitu. Iya sedih sih pasti, maksudnya kayak kita, aku sih pertama, maksudnya kayak pas dia itu kepikirannya tuh udah bercabang gitu loh, udah kayak nanti gimana, nanti pertama kayak aduh ntar kalau misalnya ini tulisannya orang tua gimana sih, ayahnya udah nggak ada segala macam gini-gini, terus kayak pas nikah gimana gini-gini. Cuman kayak apa ya, kayak aku sih udah percaya kayak ini semua kayak udah jalannya gitu kali ya, kayak maksudnya mungkin kayak kita dituntut buat jadi orang yang lebih mandiri, terus kayak bisa lebih, maksudnya kayak apa ya nggak apa-apa, maksudnya kayak aku jadi kayak udah dari awal udah kayak hatinya udah waterproof, udah ya udah. Kalau Feby gimana, Feby? Apa sih nasihat papa yang paling kamu ingat? Saya beda sama Priscilla ya, kalau misalnya Priscilla emang agak tiba-tiba, cuma kalau misalnya aku sebenarnya jujur kayak aku udah kurang sedikit lebih siap, maksudnya nggak siap juga sih maksudnya, tapi sedikit lebih prepare karena emang waktu itu papa sakit agak lumayan lama, jadi maksudnya kita semua keluarga pun udah kayak dari awal juga emang udah menyiapkan, maksudnya ya nggak bisa sih, emang nggak bisa dibilang siap, cuma maksudnya berusaha untuk menyiapkan diri mental misalnya, berusaha menyiapkan mental, karena emang dari waktu itu dari dokter juga udah ngasih tahu kayak ini agak susah gitu-gitu segala macam, jadi kayak emang kita juga udah menguatkan diri dari papa masih ada gitu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.